Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas tolong disiapkan dulu kelasnya. Ya, baik. Adalah kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Farhan, tolong dipimpin untuk baca doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik dan mudah. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan berdiri semua. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Pertemuan sebelumnya masih ingat belajar apa? Apa pelajaran sebelumnya? Zat aditif. Berarti di zat aditif yang sebelumnya kalian pelajari apa-apa di situ kira-kira? Masih ingat? Apa yang dilakukan di pelajaran sebelumnya? Apakah melakukan kegiatan apa? Apa yang diamati di pelajaran sebelumnya? Makanan ya? Ya, makanan. Makanan apa? Masih ingat? Uping iping. Apa lagi? Ketela. Apa lagi? Indomie. Nah, yang diamati di situ adalah zat aditifnya. Nah, saya mau tanya, kemarin atau dari tadi berangkat dari rumah, apakah sudah pernah beli jajanan? Belum. Kalau kemarin beli jajanan apa? Nasi kuning. Ya, nasi kuning. Bagaimana warnanya nasi kuning? Kuning ya. Nah, berarti kalau kita merujuk pada pelajaran sebelumnya, itu juga mengandung bahan zat aditif pewarna. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, manfaat mempelajari zat aditif alami dan zat aditif buatan itu sangat besar, ya, sangat besar, sangat bermanfaat bagi kita. Nah, contoh misalkan, nah, tadi yang dimakan oleh Farhan sebelum ke sini apa Farhan? Nasi kuning, ya. Nah, nasi kuning.
Nah, minimal sebentar setelah melakukan kegiatan pembelajaran sudah tahu Farhan, oh ini nasi kuning mengandung apa? Mengandung aditif buatan atau aditif alami. Nah, itu sebentar yang akan kalian lakukan. Jadi sangat besar manfaatnya, ya, sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, saya lupa mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Rian kemarin hadir ya? Hadir ya? Oh ya, oke. Ya, alhamdulillah karena hari ini semua hadir. Nah, anak-anakku sekalian, silakan dilihat di slide tampilan PowerPoint-nya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu melalui kajian literatur, peserta didik mampu menyebutkan definisi zat aditif alami dan zat aditif buatan dengan benar. Nah, yang kedua, melalui literasi dan diskusi informasi, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman berdasarkan asalnya dengan benar. Melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan efek samping zat aditif melalui zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar melalui percobaan. Yang kelima, melalui percobaan, peserta didik dapat mengamati zat pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat membuat laporan hasil penyelidikan zat pewarna alami dan buatan melalui diskusi dan studi literasi dengan tepat. 7. Peserta didik mampu mempresentasikan laporan hasil pengamatan zat warna alami dan pewarna buatan dengan benar. Jadi sebentar akan dipresentasikan juga. Ya, kemudian penilaian. Ya. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, penilaian hari ini itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi saya akan mengambil nilai anak-anakku sekalian, itu ada 3 aspeknya. Ya, yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, kalau sikapnya ya tadi bagaimana menjawab salam, bersalam itu termasuk sikap ya. Jadi ada sikap spiritualnya, kemudian ada sikap sosialnya, bagaimana kerjasamanya dengan teman kelompoknya. Sebentar. Kemudian pengetahuan akan saya tes melalui tes tertulis berupa soal-soal pilihan ganda. Nah, itu akan kalian kerjakan sebentar. Kemudian keterampilan yaitu melalui unjuk kerja. Bagaimana kalian menyiapkan alat dan bahannya, bagaimana kalian bekerja di dalam kelompok itu. Ya, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning.
Ya, jadi kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya akan membagikan soal-soal pretest. Ya, saya akan bagikan soal-soal pretestnya. Silakan dikerjakan selama 3 menit, ya, selama 3 menit dengan jujur, sesuai dengan pemahamannya, tidak usah melihat pekerjaan temannya. Jadi bentuk soalnya itu pilihan ganda. Jadi silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan selama 3 menit. Yes. Ya, silakan. Ya, 1 menit lagi. Ya, baik, saya kumpul ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan membagi anak-anakku sekalian menjadi 3 kelompok. Ya, jadi saya akan bagi
kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan dengan pembagian kelompok yang ada di slide PowerPoint yang ada di atas. Nah, sekarang silakan saling mendekat dengan anggota kelompoknya. Kelompok biru berada di sebelah kiri saya, kemudian kelompok hijau di depan pakai meja paling belakang, kemudian kelompok kuning di samping kanan saya. Ya, silakan. Ya, pindahkan kursinya ke sebelah sini sebagian supaya bisa saling berhadap-hadapan. Ya, ini juga kasih ke sini kursinya. Ada juga yang di sebelah sini. Ya, yang ini ada juga yang di sini. Supaya tidak terlalu panjang, ada juga di sini 2 orang. Di sini 1, sini 1. Ya. Ya, baik. Saya bagikan LKPD-nya dan bahan ajar. Ya. Jadi saya bagikan LKPD dan bahan ajar berdasarkan satu kelompok, satu, dan bahan ajarnya. Ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, camilan satu ini perhatikan video yang ada di papan tulis, ya, disimak dengan baik video yang akan Bapak tampilkan, ya, silakan disimak dengan baik videonya, ya, diamati dengan teman kelompoknya. gue tipe camilan satu ini Kedengaran suaranya? apalagi oleh anak-anak. Ya. Selain pilihan warnanya yang menarik perhatian, permen sudah pasti disukai karena rasanya yang manis. Namun kita mesti lebih hati-hati nih, karena masih marak beredar permen berbahaya, entah karena pewarnanya atau kandungan pemanisnya. Berikut penelusuran Timnet dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Aneka bentuk permen ini menarik perhatian. Kalau bicara rasa, sudah pasti manis. Dan pastinya disukai oleh anak-anak. Harganya juga terjangkau. Saking murahnya, kerap kali diberikan gratis sebagai pengganti kembalian. Mudahnya mendapatkan camilan ini dan penjualannya yang cenderung minim pesan, ternyata jadi celah. Ada saja oknum yang membuat permen asal-asalan, gunakan pewarna berbahaya, kandungan gula berlebih, bahkan beberapa bahan yang tidak layak. Redaksi Selamat Siang Indonesia mencatat pernah terjadi peristiwa fatal karena permen. Oktober 2018 silam, Cilacap, Jawa Tengah, bocah tewas usai mengkonsumsi permen. Kasus serupa juga terjadi di Pekalongan April 2019. Balita 5 tahun meregang nyawa usai memakan permen coklat. Bagi Puspita, warga Jakarta memang sulit menahan kegeraman anak-anak akan camilan manis ini. Terlebih ketika anak-anak melihatnya langsung. Kedua anaknya pernah sakit parah saat usai mengkonsumsi permen. Permen yang biasanya dikonsumsi sama anak-anak saya tuh biasanya jenis permen lollipop. Mereka makan itu kan biasanya namanya anak-anak gitu kan, kalau makan permen nggak cukup satu, misalnya mereka makan terlalu banyak, 2 atau 3 gitu mereka makan, tapi nggak dalam waktu sehari gitu. Misalnya hari ini makan, besoknya makan lagi, permen lagi gitu, jajan yang sama beberapa hari. Nah setelah itu biasanya batuk atau radang tenggorokan tuh setelah konsumsi permen lollipop itu. Pengalaman buruk itu pun membuat ia jadi lebih selektif, memastikan permen yang ada di rumah aman atau tidak dikonsumsi. Hindari membeli permen yang kemasannya asal-asalan. Permen yang aman dikonsumsi sebaiknya tidak berwarna mencolok dan sudah ada izin BPOM pada kemasannya, dan sebaiknya dihindari yang mengandung pewarna tambahan karena jumlah zat pewarna tambahan sangat dibatasi untuk dikonsumsi. Bahkan beberapa peneliti
keganasan jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah berlebihan. Karena konsumsi permen yang berlebihan bukan cuma berdampak secara fisik, tapi juga psikologis konsumennya. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Vika Ramadhani, Oktaberi, melaporkan untuk MER. Ya, baik. Itu adalah masalah, ya. Itu adalah kasusnya melalui tayangan video. Nah, silakan anak-anakku sekalian diskusikan dalam kelompoknya kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai rumusan masalah terhadap masalah yang ada di atas atau kasus yang ada di atas. Ya, silakan didiskusikan di kelompoknya dan dituliskan di LKPD-nya. Ya, silakan. Ya, kira-kira dari video itu ya seperti pertemuan sebelumnya ditentukan dulu apa kira-kira faktanya, ya kan? Nah, kemudian apa rumusan masalahnya? Nah, rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Ya, jadi dibuat itu. Silakan didiskusikan di kelompoknya, dirembukkan. Ya, silakan semua memberikan masukan terhadap temannya dan disepakati bahwa oh ini. Nah, sebentar kita akan sepakati kembali antara kelompok biru, kuning, dan hijau mana yang akan kita jadikan sebagai rumusan masalah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Ya, jadi jangan dulu langsung ditulis masuk di LKPD-nya ya. Ya, sebentar disepakati rumusan masalah pembelajaran kita baru dituliskan. Karena pasti akan beda rumusan masalahnya antara kelompok biru, kuning, dan hijau. Nah, sebentar akan disepakati oh yang ini yang akan menjadi rumusan masalah bersama. Ya. Ya, silakan dirembukkan dulu. Sudah? Sudah? Belum? Sudah? Ya. Jadi di rumusan masalah itu silakan dibuatkan berupa pertanyaan terkait dengan kasus yang ada di atas tadi yang kalian yang kalian perhatikan, yang kalian lihat. Sudah? Sudah? Bagaimana kelompok? Sudah? Sudah? Bagaimana sudah Farhan? Sudah di kelompoknya? Sudah ya? Ya, sekarang kelompok apa nih, kelompok biru ya? Ya, kelompok biru coba dibacakan apa rumusan masalahnya menurut Anda? Ya, apa rumusan masalah menurut Anda? Ya, silakan. Bagaimanakah makanan yang cocok untuk dikonsumsi? Bagaimanakah Makanan yang cocok untuk dikonsumsi. Oh ya. Kelompok dua, kelompok biru, hijau. Ya, kelompok hijau. Mengapa? Ya. Kelompok kuning. Mengapa anak-anak suka makan permen? Ya.
dari ketiga rumusan masalah yang kalian sebutkan itu sebenarnya mirip-mirip, semua mengarah ke efek sampingnya. Nah, jadi semua mengarah ke efek samping zat aditif itu. Nah, jadi rumusan masalah kita adalah kita ikuti rumusan masalah dari kelompok siapa lagi? Kelompok biru. Coba dibacakan kelompok biru, apa lagi? Bagaimanakah makanan yang cocok untuk dikonsumsi? Ya, bagaimanakah makanan yang cocok untuk dikonsumsi? Ya, itu dicatatkan dalam LKPD-nya. Ya, silakan. Silakan ditulis dalam LKPD-nya. Sudah? Sudah? Ya, jadi kasih besar suaranya ya. Sudah? Sudah? Sudah Farhan? Kelompoknya Farhan? Sudah, ya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melakukan penyelidikan, pengamatan terhadap zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Nah, saya persilakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang ada di samping kanan saya. Ya, silakan. Jadi satu tempat itu satu kelompok. Ya, silakan. Ya, pelan-pelan ya. Ya, kasih ke sana-sana sedikit. Iya. Ya, ambil juga daun pandan masing-masing satu. Nah, sekarang isi air gelas kimianya yang ini, yang besar. Ya, isi air. Ya, masing-masing isi air. Ada air di sana. Ya, silakan. Daun pandannya simpan saja di situ dulu. Ya, ya masing-masing. Ya, sekarang buka di LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD sudah ada langkah kerja. Ya, jadi sudah ada langkah kerjanya. Silahkan diikuti langkah kerjanya. Di LKPD-nya. Itu LKPD yang satu. Ya. Jadi silakan bahannya ya, coba diperhatikan. Bahannya silakan dihaluskan terlebih dahulu. Ya, silakan dihaluskan.
Ya, silakan dihaluskan baru dicampurkan dengan air. Ya, dihaluskan. Saya lihat dulu di situ, siapa tahu masih ada tambahan ya. Kasih halus nah. Oh, bersihkan dulu itu nah. Ada ini. Cuci dulu di sana. Jadi jangan digabung-gabungkan nah. Masing-masing satu. Anu dulu, gunting-gunting dulu. Gunting dulu, kasih halus, gunting-gunting dulu. Nah. Satu saja. Ini dulu. Ini dulu. Saya tunggu gunting. Sebentar digunting dulu. Ini gunting kecil-kecil baru ditumbuk diulat. No, sampainya halus. Jadi itu dulu yang dihaluskan. Tapi jangan dikasih campur-campur tempatnya. Nah, ya. Nah, kalau sudah itu ada juga yang kerja ini. Ada juga yang kerja. Jadi masing-masing kerja. Ya. Hah? Ya, ini siapa yang kurangan tadi? Ya, kasih banyak-banyak nah. Itu. Hah? Ya. Cukup jadinya? Ambil lagi begitu di sana gelas kimia. Tambah jumlahnya. Mana gunting tadi? Ya, masing-masing kelompok perwakilannya silakan ambil sabun cucinya. Ya, isi air gelas kimianya di situ. Ya, silakan. Masing-masing ambil. Ya, isi air. Ya, isi air. Sunlight gitu. Nah. Ya, jamin penuh. Oh, tambah air ya? Terlalu sedikit. Iya.
Nah, situ. Ya, silakan sampai mendidih ya. Ya, yang lain tadi sambil dihaluskan, baru sebentar dimasukkan lagi. Tidak naik spiritusnya. Itu korek. Iya, isi. Baru kasih masuk juga begini nah. Nah, itu. Mana anunya? Mana gunting? Ada gunting? Simpan di situ. Simpan. Tunggu. Kalau perlu kasih alas ini di bawahnya supaya tinggi-tinggi. Sudah? Belum mendidih? Kalau mendidih kasih masuk ini. Ya campur mie juga air ini. Supaya cepat mendidih. Itu ya lagi Pak. Pas selesai itu terakhir toh. Jadi selesai semua ini yang lain itu sudah halus juga. Kasih pengalas supaya agak tinggi ke atas supaya cepat begitu. Tidak bisa itu kayak. Bagus sih nyalanya tuh. Ambil di belakang di situ, Pebis. Oh ya. Ambil ke belakang situ. Itu lihat. Belum mendidih? Sudah panas itu?
Sudah panas, Mi? Sudah, Ban. Sudah berasap. Mi. Silakan dicatat warnanya. Setelah dicuci sabun, setelah dicuci sabun bagaimana warnanya? Apakah masih tetap ada warna bawaannya tadi itu atau bagaimana? Ya, sudah ya. Apakah warnanya pudar seperti semula benangnya atau tidak tetap melengket warna makanannya? Lihat warnanya, apakah masih ada warna makanannya di sini atau bersih seperti semula? Ini kan semula begini. Nah, lihat bandingannya. Nah, masih ada toh? Nah, seperti itu. Nah, sekarang dicatat perubahan warnanya. Apakah warnanya tetap kembali sama seperti semula atau tidak? Seperti ini. Kalau tidak, catat bahwa dia tidak warnanya, warna makanannya itu ya tetap mengikut ya. Ya, mengerti? Dicatat ini namanya toh? Nama makanannya. Ya. Jangan terlalu banyak airnya ya, gitu. Hasil pengamatanmu bagaimana itu? Nah, ya hasil pengamatannya bagaimana ini? Warna benang, loh, sama bahasanya. Ya, silakan didiskusikan bahasanya, nah. Ya, Kastur, awas, hati-hati. Hati-hati. Ya. Kamu? Ya, kesana itu. Ya, Kasturum anunya itu. Ini. Ini Kasturum ini. Di bawah pemadu. Panas itu. Ya, aduk. Mana air anu mah? Ya, kasih naik. Pasal lagi tuh. Kasih naik lagi bahan yang lain. Belum ada PK yang diencerkan? Itu tadi sama aku. Mana itu dia tiduran. Ya, kasih naik. Ya, kasih naik. Ini air ya. Ya, di sini, kasih di sini. Ya, satu tangan. Ya, aduk ini. Ya. Ya, kasih naik di sini. Simpan di sini. Ya, kasih naik. Nah, sekarang lihat, amati ini warnanya. Apakah warnanya berubah seperti semula atau tidak setelah dicuci sabun? Masih ada melengket toh warna bawaannya makanan toh? Nah, silakan dicatat itu, diskusikan bahasanya bagaimana. Mengerti? Nah. Dicatat di LKPD-nya. Ini. Ya, silakan ditulis di situ. Apalagi satu bahannya. Apa itu? Sudah mendidih? Pandan itu?
Apa? Oh, oh ya. Ya. Hah? Ya. Ya itu lagi. Satu. Hmm? Nah, berarti tidak melengket warnanya toh? Ya. Tulis begitu. Warnanya tetap kembali seperti semula. Warna benang kembali tetap seperti semula. Sudah ditulis bahasanya? Bagaimana bahasanya? Ya tulis. Hmm? Berapa itu? Hah? Ini tetap merah. Yang pertama ini. Yang kedua, ya bahasa kan begitu, bilang warnanya tetap kembali seperti semula, warna benang tetap seperti semula. Begitu saja. Semua permen itu begitu. Nah. Jadi tulis nama permennya ya. Itu permen yang diteliti itu tadi, apa nama permennya ditulis. Pandan itu, pandan. Ya. Hah? Ya kelompok di sana sudah? Belum mendidih? Kenapa? Hah? Biar nih. Coba kita tahu hasilnya tuh. Tidak. Ini. Tidak ada tadi kah? Kamu geger ya? Ya, pernah menonton Stur. Ya angkat. Jadi tulis nama permennya nah. Apa nama permennya? Coba saya lihat tadi, apa ini? Apa ini? Hah? Masukku apa ini? Apa di sini? Apa ini yang pertama yang dicatat? Ya, tulis nama anunya. Misalkan E1. Apa itu kah namanya? Tulis di situ. Nah, warna benang wol tidak mengalami perubahan warna. Ya, jadi warnanya tetap
orange. Ya. Ya. Kemudian lanjut itu yang tadi permen yang kedua, bagaimana perubahan warnanya? Tidak ditiup, Bi. Sudah, Bi? Ya, angkat itu anunya. Oh, kaki tiganya. Kaki tiganya angkat kaki tiganya. Ini. Begitu ya. Kalau kamu Ini panas ini? Ya. Mana penutupnya? Mana penutupnya? Penutupnya ini. Ada tadi. Ya, awas. Matimu. Ya, cuci, kasih baik, cuci itu. Lagi, cuci lagi. Hah? Iya, itu saja. Jangan terlalu banyak, no. Kurangi sedikit. Airnya dulu dikasih dulu air ini, baru airnya kasih masuk. Hah? Cuci lagi. Cuci lagi nih. Enggak itu sari-sarinya yang itu kau. Ya. Tidak. Nah, kembali ke warna semula. Ya, tulis sini kembali ke warna semula. warna benang seperti ini, Pak. Ya. Warna benang kembali ke warna semula setelah dicuci sabun. Sabun. Nah, sudah ya. Nah, sekarang sudah tiga-tiganya? Sudah, Pak. Ini sudah mati nih? Oh, ditiup ya? Ditutup juga gitu kalau mau dimatikan. Nah, tutup begini langsung begini. Ya, tulis. Nah, tulis di sini bawahnya. Nah, berarti ini kan kalau berubah, kalau warnanya kembali ke semula berarti tidak mengandung pewarna buatan. Tapi kalau warnanya mengikut terhadap zat makanan berarti mengandung pewarna buatan. Nah, jadi seperti itu. Lihat ini hasil pengamatan yang di atas. Kalau apa ini yang pertama? Garuda Rosta. Warna benang berubah mengikuti warna dari Garuda Rosta. Nah, berarti dia apa lagi? Berarti dia mengandung Mengandung pewarna. Mengandung pewarna buatan. Ya, silakan didiskusikan, nah. Sudah? Hah? Ya. Apa itu? Cuci lagi. Ya, sudah. Nah, toh putih toh. Kembali ke semula. Ya. Nah, itu kan kalau kembali ke semula berarti dia tidak mengandung pewarna buatan. Nah, tapi kalau yang mana yang mengandung pewarna buatan dan mana yang tidak dari 3 jenis bahan itu. Nah, yang mengandung pewarna buatan misalkan ini. Yang tidak mengandung pewarna buatan dari bahan ini. Mengerti? Nah, biar enggak apa-apa itu, tulis juga begitu. Sesuai pikiran. Maksud saya tambahkan di bawahnya. Sebentar kau bacakan itu toh. Ya. Jadi sebentar kalau diskusi ke kelas itu yang dibacakan. Siapa yang bacakan sebentar anunya? Hasil pengamatannya? Bahasa Indonesia kan.
Sudah? Sudah dibuatkan di bawahnya? Sudah dipilah yang mana zat makanan yang mengandung pewarna buatan dan mana yang bukan? Hah? Ya, ya, oke. Rosta Ya. mengandung Pewarna buatan dan pewarna alami. Sudah? Iya, terserah. Hah? Ya tinggal dibacakan ini hasil pengamatan. Tidak, nah? Ya dibacakan, ya. Ya sebentar hasil pengamatannya kalau sudah. Rosta yang mengandung apa ini? Tidak gitu. Sebentar dilanjut kalian, karena kalian sudah menyelesaikan penyelidikan, pengamatan. Nah, sekarang kita lanjutkan presentasi hasil penyelidikan. Ya, untuk kelompok pertama, saya persilakan kepada kelompok biru. Ini biru ya? Ya, kepada kelompok biru untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Pegang saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok biru. Hasil penyelidikan: 1. Garuda Rosta. Perubahan pada benang wol berubah menjadi warna orange. 2. Permen Yoi. Perubahan pada benang wol tidak berubah. 3. Daun pandan. Warna pandannya berubah ke semula. Yang mengandung pewarna buatan yaitu Garuda Rosta. Yang mengandung pewarna alami yaitu permen dan pandang. Iya. Oke, aplaus untuk kelompok biru. Ya. Ya, baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok hijau. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil penyelidikan: 1. Rosta. Warnanya adalah coklat. Warna setelah dicuci pakai sabun adalah krim. Yawi. Warna merah. Warna setelah dicuci pakai sabun adalah warna putih. Warnanya putih kembali. 3. Daun pandan. Warnanya adalah hijau. Warna setelah dicuci pakai sabun warnanya berubah menjadi putih kembali. Buktinya
pada percobaan pertama yakni rosta mengandung pewarna buatan karena pada percobaan yakni warnanya tidak berubah, warnanya tetap coklat. Pada percobaan kedua yakni permen Yowie tidak mengandung pewarna buatan karena warna benangnya berubah menjadi semula atau putih. Pada percobaan ketiga yakni daun pandan tidak mengandung pewarna buatan karena warna benangnya berubah menjadi semula atau putih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok hijau. Ya, selanjutnya saya persilakan kelompok kuning. Ya, silakan. Ya, silakan berdiri di mejanya, di kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil penyelidikan Garuda Rosta. Warna benang berubah mengikuti warna dari Garuda Rosta yang sudah dihaluskan. Permen Yowie. Warna benang kembali tetap seperti semula. Ya, lanjut. Daun pandan. Warna benang kembali ke warna semula setelah dicuci sabun. Yang mengandung pewarna buatan yaitu Garuda Rosta. Yang tidak mengandung pewarna buatan yaitu permen Yowie dan daun pandan. Iya, terima kasih. Aplaus untuk kelompok kuning. Ya. Ya, baik anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kerja kelompoknya, hasil kerja kelompoknya, penyelidikannya hari ini. Nah, sekarang silakan diperhatikan video di atas. Seperti sakit perut yang disebabkan oleh pewarna buatan sunset yellow, sakit kepala yang disebabkan oleh pemanis buatan aspartam, mual yang disebabkan oleh penyedap buatan MSG, kanker yang disebabkan oleh pengawet buatan formalin, dapat merusak organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Mengapa bisa demikian? Karena makanan dan minuman tersebut mengandung suatu zat yang dinamakan zat aditif. Tahukah kamu apa itu zat aditif? Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan dalam makanan dan minuman berupa pewarna, pemanis, penyedap, dan pengawet. Zat aditif dibedakan menjadi dua, yaitu zat aditif buatan dan zat aditif alami. Zat aditif buatan merupakan zat aditif yang berasal dari bahan sintetis seperti MSG, rodamin B, gula biang, dan formalin. Zat aditif buatan apabila dikonsumsi terus-menerus akan menimbulkan bahaya. Beberapa contoh pemanis buatan diantaranya sakarin,
aspartam, gula biang, sukralosa, dan lain-lain. Beberapa contoh pewarna buatan, misalnya sunset yellow, rhodamin B, tartarsin, allura red, dan lain-lain. Adapun contoh penyedap buatan ialah MSG. Beberapa contoh pengawet buatan ialah formalin, boraks, dan lain-lain. Zat aditif alami merupakan zat aditif yang diperoleh langsung oleh alam, seperti garam, daun suci, gula, jahe, dan lain-lain. Pada umumnya, zat aditif alami tidak menimbulkan efek samping karena bersumber langsung dari alam. Setelah mempelajari materi zat aditif, sebaiknya kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadilah konsumen yang cerdas, karena tubuhmu adalah asetmu. Iya, jadilah konsumen yang cerdas, karena tubuhmu adalah asetmu. Nah, selanjutnya, coba diperhatikan di tampilan slide PowerPoint. Ini adalah perbedaan zat aditif alami dan buatan. Nah, dari segi asalnya, kalau zat aditif alami itu berasal dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan. Kalau buatan berasal dari proses kimia. Nah, jadi dia berasal dari proses kimia. Nah, kelebihannya, kalau zat aditif alami itu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi. Ya, jadi itu kelebihannya dia. Nah, kemudian buatan, nah, kalau buatan itu kelebihannya harganya murah, kemudian praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Nah, makanya tadi begitu dipanaskan, setelah dipanaskan, tetap warnanya itu melengket pada kain wol apabila menggunakan pewarna buatan. Tapi kalau pewarna alami luntur. Tapi kalau pewarna buatan itu tetap menempel pada kain wolnya, pada benang wolnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi dia kelebihannya ini kalau zat aditif buatan, ya itu praktis. Nah, warnanya banyak, tinggal kita pilih, pergi ke toko beli, nah, warna begini pasti ada, kemudian kuat. Ya. Nah, kekurangannya, zat aditif alami cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau pucat, dan jenisnya terbatas. Ya, misalkan ketika kita mau memberikan warna hijau, kita menggunakan daun pandan. Ya, biasanya ada aroma daun pandan yang ikut, padahal yang kita butuhkan hanya warnanya. Ya, sehingga itu menjadi kekurangannya. Nah, sementara
Aditif buatan kekurangannya itu menggunakan penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya penggunaan pewarna tekstil untuk makanan dapat membahayakan kesehatan. Ya, jadi penggunaan pewarna tekstil, ya pakaian, nah itu biasanya dapat mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Ya. Saya kira itu penguatan dari saya dari apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa sebutkan apa efek samping dari penggunaan penggunaan pewarna zat aditif buatan? Ada? Ada yang bisa menyebutkan, menyampaikan? Ya, silakan. Sakit perut. Sakit perut yang diakibatkan oleh pewarna buatan yellow tansatilo. Sakit kepala yang diakibatkan oleh pemanis buatan aspartam, mual yang diakibatkan oleh penyedap buatan MSG, kanker yang disebabkan oleh pengawet buatan formalin, dan juga mengakibatkan kerusakan pada organ-organ seperti hati, ginjal, dan jantung. Iya, jadi itu efek samping dari penggunaan bahan bahan zat aditif buatan. Makanya tadi di video kita harus bijak memilih jenis makanan karena tubuhmu adalah asetmu. Kalau tubuh kita rusak, tubuh kita sudah sakit-sakitan, maka ya itu adalah aset berharga. Nah, jangan sampai aset kita kehilangan aset berharga itu. Ya, saya kira demikian. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas semua? Ya. Nah, selanjutnya saya akan bagikan post test. Ya, silakan dikerjakan selama 3 menit ya. Namun sebelumnya silakan kembali ke tempat duduk yang semula. Ya, silakan duduk. Ya, belakang sini Pebis. Sini Pebis. Supaya tidak terlalu dempet. Dengan jujur tanpa melihat pekerjaan temannya. Jangan lupa tulis nama.
Sudah? Sudah pipis? Sudah ya? Ya. Nah, sekarang bagaimana proses pengalaman belajar kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Iya. Kenapa menyenangkan kira-kira? Iya, praktek ya. Ya, jadi tadi karena praktek, ya menyenangkan. Nah, dilihatkan contoh kasusnya ya, baru dipraktekkan. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas kerja kerasnya, antusiasnya dalam mengikuti pelajaran. Saya akhiri. Mungkin sebelum saya akhiri, saya persilakan dulu Farhan untuk membaca doa menutup pelajaran kita hari ini. Ya, silakan Farhan. Kita menutup pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu pertemuan minggu depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.